Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anakku. Pada kesempatan ini Pak Ihsan akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulan. Untuk itu silakan anak-anak menyaksikan dengan cermat, dengan harapan setelah menyaksikan video ini anak-anak bisa mengerjakan soal cerita bilangan bulat dengan benar. Pada video ini nanti akan membahas 5 soal cerita bilangan bulat. Sebelum anak-anak menyaksikan video ini, marilah kita buka pembahasan soal cerita bilangan bulat ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita mulai soal yang nomor 1. Anak-anakku, soalnya seperti ini. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Anakku, kita cermati lagi soal yang tadi, kira-kira yang akan dituliskan seperti apa sebelum mengerjakannya. Yang pertama, kita akan menuliskan suhu siang hari. Ya, suhu di siang hari itu 2 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, menuliskan suhu malam hari, yaitu negatif 5 derajat Celcius. Penurunan suhu dari siang ke malam, yaitu 2 ini dikurangi negatif 5 sama dengan 2 ditambah 5. Kenapa ini pengurangan berubah jadi penjumlahan? Karena pengurangan bertemu dengan negatif, ini berubah jadi penjumlahan. 2 ditambah 5 berapa anak-anak? Ya, 7, betul. Jadi penurunan suhunya adalah 7 derajat Celcius. Ini ya anak-anak, sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Ya. Soal nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Ya, cara mengerjakannya yang pertama kita tuliskan yang awal ini, ya. 2 lantai di bawah lantai 1. 2 lantai di bawah lantai 1. Berapa? Caranya 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Kemudian dari negatif 1 ini Andi naik 6 lantai. Kemudian posisi sekarang adalah
negatif 1 ini ditambah 6 ya. Nah, ini berapa anak-anak? Ya, 5 ya. Jadi posisi Andi sekarang di lantai 5. Kita lanjut ya anak-anak. Soal yang nomor 3. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Ya. Cara penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, kita tulis posisi awal. Posisi awal ikan berenang yaitu pada 4 meter di bawah permukaan laut. Ya, permukaan laut. Dalam bilangan ditulis negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena posisinya di bawah permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut itu positif, kalau di bawah permukaan laut itu dituliskan negatif. Selanjutnya kita tuliskan posisi umpan. Itu 11 meter di bawah permukaan air laut. Dalam bilangan bulat dituliskan negatif 11. Kenapa negatif 11? Karena posisinya di bawah permukaan air laut. Ya, selanjutnya, agar mencapai ke tempat umpan, maka ikan harus berenang. Caranya negatif 11 ini tadi ya, dikurangi negatif 4. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Negatif 11 ditambah dengan 4. Kenapa ini menjadi penjumlahan? Karena ini pengurangan ketemu dengan negatif, berubah jadi penjumlahan. Oke. Nah, ketemunya negatif 11 ditambah 4 sama dengan negatif 7. Jadi ikan tersebut harus turun 7 meter ke bawah dari tempat semula ya. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 4 anak-anakku. Soalnya, Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Pertanyaannya, berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, langkah pertama, posisi awal. Posisi awal Pak Rian itu 5 meter di atas permukaan tanah. Tadi kalau di atas permukaan tanah itu dalam bilangan dituliskan positif ya, dalam bilangan bulat. Selanjutnya langkah berikutnya, posisi jatuh, yaitu posisi kacamata tadi jatuh ya, 3 meter di bawah permukaan tanah. Dalam bilangan bulat dituliskan negatif 3. Kemudian jarak antara Pak Rian dengan kacamata itu berapa? Caranya 5 ya, dikurangi negatif 3. Nah, caranya 5 ditambah 3. Kenapa tambah? Karena tadi pengurangan ketemu dengan negatif, cara menghitungnya ditambah.
ketemunya 8 ya. Jadi jarak antara Pak Rian dengan kacamatanya yaitu 8 meter. Sudah jelas anak-anakku? Ya, kita lanjutkan soal yang kelima, soal yang terakhir ya anak-anakku. Nah, soalnya suhu sebuah freezer mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Karena listrik padam, freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa suhu di dalam freezer tersebut? Sekarang pertanyaannya itu ya anakku, berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Penyelesaiannya, langkah pertama suhu awal. Tuliskan suhu awal dulu. Suhu awal berapa? Suhu awal mula-mula ini ya. Nah, negatif 18 derajat Celcius. Kemudian suhunya naik saat listrik padam ya. Berapa kenaikannya? 10 derajat Celcius. Setelah listrik menyala, suhunya turun lagi. Turun berapa? 8 derajat Celcius. Dalam bilangan bulat dituliskan negatif 8. Suhu sekarang berapa? Caranya begini anak-anakku, negatif 18 awal ini tadi suhu awal ditambah kenaikan suhunya 10, kemudian ditambah lagi suhu turun tadi negatif 8 ya. Cara mengerjakannya dari awal sebelah kiri ini, negatif 18 ditambah 10 berapa? Negatif 8. Kemudian ditambahkan negatif 8. Negatif ditambah negatif lagi, ketemunya negatif 8 tambah 8 16. Berarti negatif 16. Jadi suhu di dalam freezer sekarang adalah 16 derajat Celcius. Nah, anak-anakku, terima kasih Pak Ihsan sampaikan kepada anak-anakku kelas 6 sekolah dasar dan khususnya SD Muhammadiyah Penguntapan yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menambah keterampilan anak-anak dalam menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.